Kemudian salawat salam kepada Rasulullah SAW, para keluarga, dan juga kepada para sahabat dan juga seluruh umat. Dan semoga kita hingga akhir hayat kita terhitung sebagai umat Rasulullah SAW. Amin. Baik, saya berasumsi bahwa teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya sudah memahami dari regulasi yang sudah ada. Maka di sini kami hanya mengingatkan kembali, membacakan kembali beberapa regulasi ataupun peraturan-peraturan yang berlaku pada perlombaan kita hari ini. Yang pertama tentunya terkait dengan waktu. Waktu kita 8 jam termasuk istirahat. Nanti untuk waktu istirahat kita infokan pada tengah hari nanti insyaallah. Selanjutnya golongan pada hari ini terdiri dari 2 golongan, yaitu kaligrafi klasik, kaligrafi digital klasik, dan kaligrafi digital kontemporer. Perbedaannya apa? Perbedaannya tentu di jenis hurufnya. Kalau yang kaligrafi digital klasik yaitu tulisan materi ayatnya itu menggunakan kaidah-kaidah khatiyah yang sudah dilakukan, yang terdiri dari kaidah sulus, naskhi, diwani, diwani jali, kufi, farisi, dan ri'ah. Selanjutnya untuk yang kaligrafi digital kontemporer adalah pengolahan materi ayat dengan menggunakan kreativitas para peserta, Bapak Ibu semuanya, yang batasannya adalah tidak menyalahi kaidah imla'iyah, tidak menyalahi kaidah hurufnya, bukan kaidah jenis huruf, tapi bentuk hurufnya. Kalau untuk yang kontemporer, artinya huruf itu bisa dibentuk dengan berbagai figur selama dia masih terbaca sebagai huruf tersebut. Misalnya akan membuat huruf short, bagaimana kaidah short itu seperti apa? Masa short lurus kan nggak mungkin. Nah, jadi gambarannya adalah seperti itu. Mau bentuknya itu mau abstrak ataupun mengikuti figur-figur tertentu, silakan. Yang penting dia masih terbaca sebagai short. Dan kemudian dalam proses penilaian, di antaranya yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterbacaan, apalagi untuk yang kontemporer, ya. Yang kontemporer ini sangat menuntut tingkat keterbacaannya itu karena hurufnya dibentuk kreativitas masing-masing, sehingga antar satu peserta dengan peserta lain tentu hurufnya akan berbeda. Namun untuk yang digital klasik, karena menggunakan pakem dari kaidah-kaidah khatiyah yang sudah dipatenkan, jadi itulah salah satu poin terbesar penilaiannya, jenis hurufnya ataupun kebenaran kaidah hurufnya. Nah, jadi perlu para peserta tahu juga di antara poin penilaian adalah tingkat keterbacaan tadi sudah, kemudian kebenaran bacaan, ya, kebenaran bacaan. Artinya sesuai dengan rasam, sesuai dengan makroknya. Jadi jangan sampai ada huruf yang tertinggal atau huruf yang hilang atau menambahkan huruf, ya. Jadi kita kan dalam Al-Quran itu mengenal ada rasam imla'i ataupun rasam usmani. Nah, yang kedua adalah yang rasam usmaninya, ya. Yang contohnya misalnya ada hatful alif, ya. Hatful alif seperti al-alamin tidak menggunakan alif dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu penilaian juga. Nah, kemudian tentunya untuk perlengkapan itu disediakan sendiri oleh para peserta, dan ayat insya Allah nanti akan disampaikan oleh satu jam. Selanjutnya adalah
tentang prosesnya nanti dalam jangka nanti setiap jam itu mohon untuk disimpan progres pekerjaannya. Nanti instruksinya, nama foldernya apa dan juga jenis filenya apa nanti akan disampaikan setiap insya Allah per jam. Jadi supaya terlihat progres perjalanannya. Kalau menggunakan timeline kadang kan berbeda aplikasi ya, dalam satu karya itu bisa menggunakan beberapa aplikasi, diperbolehkan, tidak harus satu aplikasi. Jadi menggabungkan beberapa aplikasi, jadi itu tidak memungkinkan untuk timelinenya, makanya mungkin nanti disimpan saja dalam sebuah file. Jadi progres jam 10 sampai apa, progres jam 11 nanti sampai mana, dan seterusnya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu diketahui. Selanjutnya kami memperkenalkan Dewan Hakim kita untuk hari ini. Yang pertama, yang tengah adalah Ustadz Ujang Badrussalam, yang sebelah kanan kami Ustadz Zahiruddin, dan saya sendiri Nasruddin. Hari ini diberikan amanah untuk menemani teman-teman memberikan penilaian pada STQ Cabang Kaligrafi Digital golongan kontemporer dan digital klasik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada Ustadz Ujang untuk menyampaikan makro soalnya. Beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para Dewan Hakim, Pak Nasruddin, Pak Zahiruddin, bapak-bapak, ibu-ibu, to the point ya. Pagi ini untuk mempersingkat waktu, sebagaimana tadi sudah disampaikan, ada dua golongan. Boleh kita yang duduk, yang ikut digital klasik boleh ikut tangan. 1, 2, 3, 4. Yang kontemporer 4 ya, jadi 8 ya. Perempuannya 3. Ada klasiknya ada ya. Berarti klasiknya 1 orang perempuan. 1. Wah, ini calon lulus. Ya. Terus secara teknis tadi sudah disampaikan, saya hanya menyampaikan terkait makro ya. Makro boleh ditulis. Digital klasik itu surat Ali Imran ayat 31. Bunyinya dan seterusnya ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apalagi ya, saya nggak hafal. Kira-kira itu ya. Dari qul in kuntum, qul 1 ayat. Lalu yang digital kontemporer QS Ibrahim ayat 7. Ini populer sekali ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang kontemporer. Kami buat gambar yang dari marketplace Pinterest misalnya, boleh-boleh aja. Yang dimaksud tadi pesanan khusus yang ini permintaan gitu kan, nggak boleh ya. Ya. Oke, mungkin itu aja. Menyikat waktu. Satu lagi. Kenapa tadi kita selalu ada nanti setiap jam ini dibuatkan progres ya, per bagian. Nanti istilahnya bagian 1, bagian 2, jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 dan seterusnya. Nanti selesainya ini kalau tidak mungkin kita 8 jam, syukur-syukur kalau selesai 4 jam ya. Lebih cepat lebih baik kira-kira. Gitu. Pertama membuat folder dulu. Foldernya, nama foldernya itu, jadi folder nanti ada subfolder, ada subfolder, ada file di dalamnya. Nama foldernya golongan masing-masing. Misalnya nama foldernya Kaligrafi Digital Klasik
itu nama folder ya. Lalu di dalam folder kita bikin folder lagi, gitu ya. Nah itu tahapan kerja, gitu ya. Nama foldernya tahapan kerja. Nah di dalam tahapan kerja ini nanti bikin file itu setiap jam sekali dibikin nama file set S berarti ya, set S. Pekerjaan kita itu formatnya adalah golongan, nama golongan, format namanya ya, nama golongan. Misalnya golongan digital, klasik, digital, kontemporer. Lalu underscore nama sendiri, terus underscore bagian 1. Oke. Bagian 1. Nanti jam kedua, setelah 1 jam nanti kita kasih aba-aba. Jam kedua saatnya set S lagi, gitu. Dan seterusnya sampai dengan selesai. Kalau 4 jam ya 4 seperti yang terakhir. Nah, itu masuk di dalam subfolder ya. Nanti di dalam folder besar, subfolder ke apa namanya? Tadi subfolder pertama tahapan kerja ya. Nah, subfolder yang kedua itu karya jadi. Ya, karya jadi. Di dalam karya jadi itu dibuat 2 file. Satu dalam bentuk asli, setnya aplikasi asli. Yang kedua dalam bentuk JPEG atau PNG ya, JPEG atau PNG, JPEG atau tidak usah PDF. File asli, misalnya file asli kalau mau di Photoshop PSD, di Corel CDR, gitu ya. Kalau ya yang ujungnya nama aplikasinya itu asli ya. Kalau JPEG kan dikonversi ke itu ya. Nah kecuali yang tablet, yang Procreate ada nggak? Procreate. Nah kalau Procreate boleh jadi tidak perlu membuat subfolder tahapan-tahapan. Nanti rekamannya itu dimasukkan ke dalam folder. Rekaman progresor berkami kalau di Dia selama bekerja itu kalau di Procreate itu ada rekamannya, timelinenya. Nanti dia tinggal diambil itu otomatis gitu ya. Jadi yang di CPS itu yang di lembar kerja aja, lembar kerja. Kalau lembar kerjanya di Photoshop berarti yang Photoshop yang dibikin nama-nama filenya ya, nama tahapan kerjanya itu. Nggak usah yang Corelnya nggak usah. Gitu kalau atau bukan AI-nya nggak usah, gitu ya. Ada Canva, terserah pokoknya itu masing-masing ya. Mungkin itu aja ya. Ada pertanyaan? Nanya Pak, kalau untuk yang versi digital klasik itu kan harus sesuai yang kaidahnya ya Pak ya? Iya. Untuk mensupport atau mendukung keaslian atau originalitasnya itu apakah kita harus pakai yang manualnya dulu atau langsung dari komputernya? Boleh? Oh iya, secara teknis pembuatan huruf murninya itu hurufnya ya, pada hurufnya itu boleh manual dengan sket manual pulpen kah, spidol kah, atau kalam kah. Lalu di scan itu proses digitalisasinya ya, boleh. Atau langsung menggunakan secara langsung di lembar kerjanya di laptop atau di tablet boleh. Gitu. Dan silakan. Untuk ukuran pixelnya? Ya ini lupa lagi ya. Lupa. Ya. B berapa kemarin? B2 Pak? Ukurannya B2 itu berapa? 550 cm sekian, 50 sekian kali berapa tuh? Saya juga malah nggak apa kali. Ya. Itu mengenai rekaman tuh di juknis kan nggak ada Pak. Kita ngerekam. Oh iya betul. Maka itu dalam briefing ini kita jelaskan. Itu merekam maksudnya ini nanti berbentuk video atau bagaimana itu nanti? Kalau menggunakan apa? Saya menggunakan iPad Pak. Ya Procreate ya. Iya Procreate. Itu ada nanti. Oh iya. Iya.
dari aplikasinya ada. Betul, ya. ada. Berarti ada di set berbentuk video. Iya. Oh. Iya, kalau itu kan video. Kalau yang ini foldernya aja. apa namanya, file biasa aja, bukan video. Kalau itu kan bentuknya dia video. Nah, kenapa ini itu menjadi hal teknis ya, bagian daripada pengawasan. Ya, siap. Sebenarnya itu kami kan kita tidak dilengkapi CCTV per orang atau tidak dibebani atau mau rekam layar tuh Screen recorder. screen recorder habis nanti Berat kan? Jangan Pak. Berat. ya kan, habis nanti. Live. Ya. Kayak YouTube. Iya, live kita nggak ada ininya kan. Masing-masing bikin aja. Maka itu jadi nanti untuk melihat apa namanya, dari waktu ke waktu ya tahapannya gitu. Karena kalau tidak dibegitukan, kira-kira ada joki masuk file tiba-tiba jadi cuma pura-pura kerja, gitu ya. Ini bagian dari pengawasan sebenarnya yang ditentukan oleh panitia. Maka di dalam itu memang tidak disebut ya. Ada lagi? Oh iya tadi, maaf sebentar. Maaf ya. Formatnya adalah ukurannya B2. Resolusinya 300 ya. Format warna RGB ya. Terus 8 atau 16 ya. Iya. Apa namanya? Ada 8, 16, 32. Ambil 8 atau 16. Gitu ya. Silakan. Untuk klasik ya. Untuk klasik itu 3 jenis. 3 jenis saat ini tidak diundi. Silakan. Bebas ya. Menurut pilihan peserta. Oke. Baik. Nanti kalau udah lu baru kita. Baik ya. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.